kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, membimbing, atau mengkoordinasikan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin bukan hanya orang yang memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan, motivator, dan pengambil keputusan dalam suatu kelompok atau organisasi. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam menentukan arah, strategi, dan pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi kinerja tim. Kinerja organisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menciptakan visi yang jelas, komunikasi yang efektif, serta budaya kerja yang positif. Di tengah tantangan yang terus berkembang, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan partisipatif agar organisasi mampu beradaptasi dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pertama, menentukan visi, misi, dan arah strategi organisasi. Seorang pemimpin berperan dalam merumuskan dan menyosialisasikan visi serta misi organisasi yang jelas dan inspiratif. Visi dan misi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan serta membantu seluruh anggota organisasi memahami arah tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh tingkat motivasi karyawan. Pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang baik, memberikan penghargaan, serta melibatkan karyawan dalam pengembalian keputusan akan meningkatkan semangat kerja dan loyalitas. Ketiga, membangun budaya organisasi yang positif, yang konsisten, dan berintegritas akan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan profesional. Yang keempat, mengelola perubahan dan inovasi dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, yang dimana organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat. 5. Pengambilan keputusan yang tepat dan efisien, yang dimana seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Yang keenam, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kepemimpinan yang efektif berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan, coaching, dan pemberian kesempatan untuk tumbuh. Menjaga stabilitas dan harmoni organisasi. Kepemimpinan yang komunikatif, terbuka, dan empatik membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan mengurangi potensi konflik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu efektivitas kepemimpinan, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengaruh, arahan, dan pembinaan terhadap anggotanya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, yaitu karakter dan kepribadian pemimpin, yaitu sifat pribadi seperti integritas, kepercayaan diri, tanggung jawab, empati, dan kemampuan berkomunikasi sangat memengaruhi cara seorang pemimpin memimpin. Yang kedua, kemampuan dan kompetensi kepemimpinan, yaitu efektivitas pemimpin juga ditentukan oleh sejauh mana ia memiliki pengetahuan, keterampilan manajerial, kemampuan berpikir strategis, dan pengalaman dalam memimpin. Ketiga, gaya kepemimpinan, yaitu berbagai gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, laissez-faire, dan transformasional memiliki dampak berbeda terhadap efektivitas. Keempat, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan. Interaksi yang harmonis antara pemimpin dan anggota organisasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan. Kelima, yaitu budaya dan struktur organisasi. Budaya organisasi yang mendukung kerjasama, inovasi, dan profesionalisme akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Begitu pula, struktur organisasi yang jelas dan tidak birokratis memungkinkan pemimpin menjalankan perannya secara efisien dan fleksibel. Yang keenam, yaitu situasi dan kondisi lingkungan. Pemimpin harus mampu membaca situasi, menyesuaikan strategi, dan bersikap responsif terhadap dinamika lingkungan agar dapat tetap efektif dalam mengelola organisasi. 7 adalah dukungan dari manajemen dan tim, yaitu seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari manajemen tingkat atas dan kerjasama tim sangat penting dalam menunjang keberhasilan kepemimpinan. Yang terakhir adalah sarana dan sumber daya yang tersedia. Efektivitas kepemimpinan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya seperti anggaran, fasilitas kerja, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam memimpin adalah gaya kepemimpinan yang digunakan. Dalam konteks organisasi modern yang dinamis, kompleks, dan komprehensif, gaya kepemimpinan transformasional dianggap sebagai yang paling sesuai untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Di sini kami akan membahas mengenai gaya kepemimpinan transformasional. Poin yang pertama yaitu definisi dan ciri utama kepemimpinan transformasional. Definisi kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang
Poin kedua, mengapa gaya transformasional efektif dalam meningkatkan kinerja? Gaya ini dianggap efektif karena yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan kerja. Yang kedua, mendorong inovasi dan perubahan. Yang ketiga, membangun hubungan kerja yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Dan sekarang lanjut ke poin ketiga, yaitu penerapan kepemimpinan transformasional di organisasi. Untuk menerapkan gaya ini secara efektif, seorang pemimpin harus, yaitu yang pertama, menyusun visi yang jelas dan komunikatif. Dan yang kedua, membangun kepercayaan dan integritas publik. Dan yang ketiga, memberikan ruang bagi kreativitas dan pemberdayaan tim. Dan yang keempat, mengadakan pelatihan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, dampak dari kepemimpinan yang tidak efektif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalah beberapa dampak utama dari kepemimpinan yang tidak efektif. Yang pertama, turunnya kinerja karyawan. Pemimpin yang tidak mampu memberikan arahan yang jelas, tidak komunikatif atau tidak adil dapat menyebabkan karyawan merasa tidak termotivasi dan bingung dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, produktivitas menurun dan kualitas kerja tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Kedua, meningkatnya turnover atau pergantian karyawan. Kepemimpinan yang buruk seringkali membuat karyawan merasa tidak dihargai, stres, atau tidak nyaman dalam lingkungan kerja. Hal ini bisa mendorong karyawan untuk mencari pekerjaan di tempat lain yang akhirnya meningkatkan angka turnover dan dapat merugikan organisasi secara operasional dan finansial. Yang membahas tentang kurangnya inovasi dan inisiatif, di mana pemimpin yang tidak memberikan peluang untuk memasukkan ide baru atau tidak mendukung kreativitas, bahkan terlalu otoriter, akan menghambat inisiatif dari anggota tim. Keempat, membahas tentang komunikasi yang tidak efektif, di mana salah satu ciri kepemimpinan yang kurang efektif adalah komunikasi yang tidak jelas, satu arah, atau bahkan tidak transparan. Pada poin kelima, membahas tentang turunnya moral dan loyalitas karyawan, di mana karyawan yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak bisa memberikan dukungan, empati, atau bahkan kepercayaan akan merasa tidak dihargai. Hal ini akan menurunkan moral kerja, melemahkan rasa kepemilikan terhadap organisasi, dan menurunkan loyalitas jangka panjang.